Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgih Ridho Dermawan, NPM 2410103021 dari Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemimpin di masa depan. Untuk mengawali pembahasan ini, maka saya akan memberikan salah satu contoh pemimpin yang berada di Kota Magelang, yaitu Bapak Sunarto selaku owner dari Bengkel Las Rezeki Baru yang terletak di Perum Tidar Indah Magersari, Magelang Selatan, Kota Magelang. Bengkel Las Rezeki Baru milik Bapak Sunarto telah berdiri selama 10 tahun ini. Beliau awalnya termotivasi dari pembangunan pasar Rajomangun yang saat itu membutuhkan banyak sekali pintu-pintu seperti rolling dan folding. Jadi pembangunan pasar Jatinangor yang membutuhkan banyak sekali pintu-pintu tersebut menumbuhkan semangat dan motivasi bagi Pak Sunarto ini untuk membangun atau menciptakan usaha las ini. Beliau awalnya belajar dengan teman-teman yang sudah berpengalaman di bidang pengelasan hingga bertekad untuk mendirikan bengkel lasnya sendiri dan memiliki karyawan seperti sekarang ini. Arti pemimpin bagi Bapak Sunarto adalah pemimpin, yaitu seseorang yang bisa mengayomi dan memberikan contoh tauladan yang baik bagi para pengikut atau karyawannya, serta dapat memajukan kehidupan bersama. Dalam memimpin, Bapak Sunarto ini sangat mementingkan komunikasi dua arah antara beliau dengan karyawan. Contohnya, ketika beliau ini mendapat pesanan dari konsumen berupa proyek pintu atau bagian-bagian yang lainnya, beliau selalu merembukkan bagaimana perakitannya dengan para karyawan. Jadi bukan semerta-merta beliau ini sebagai owner atau pemimpin dari bengkel las ini lalu membuat keputusan sendiri, tapi Pak Sunarto ini selalu bermusyawarah untuk membuat keputusan ini dengan para karyawannya. Menurut kelompok kami, kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang dianut oleh Bapak Sunarto ini termasuk ke dalam gaya kepemimpinan transformasional, yaitu Bapak Sunarto selalu menjunjung tinggi musyawarah dengan para karyawan dan mendorong atau memotivasi karyawan untuk bisa berinovasi dengan lebih baik lagi. Lalu dapat dibuktikan dengan cara kepemimpinan yang seperti itu, bengkel las milik Bapak Sunarto ini masih eksis hingga saat ini, walaupun diuji dengan polemik ketidakpastian ekonomi yang melanda dan juga munculnya pesaing-pesaing baru. Yang terakhir, pesan dari Bapak Sunarto kepada generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan adalah, jikalau kita ingin menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat memberi contoh tauladan yang baik bagi bawahannya. Menurut Bapak Sunarto, keberhasilan dari seorang pemimpin itu bukan hanya ditentukan oleh modal atau kecerdasan saja, tapi hal yang penting lainnya salah satunya adalah tanggung jawab dan pribadi yang dapat dipercaya. Ketika pemimpin itu mempunyai sikap tanggung jawab yang tinggi, maka orang di sekitarnya, baik bawahan atau yang ada di lingkungannya, akan percaya kepada dirinya dan yakin bahwa pemimpin itu dapat menjalankan organisasinya dengan baik dan berkelanjutan. Kemudian menurut pandangan saya mengenai pemimpin di masa depan, yaitu
Pemimpin harus memiliki suatu kompetensi, yaitu mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Mampu beradaptasi di sini artinya bahwa di masa depan kelak pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang tidak terduga, yang tentunya akan berpengaruh kepada organisasi yang kita pimpin. Kita berikan contoh seperti merek HP yang dulunya terkenal, yaitu Nokia, yang pada saat itu menjadi salah satu handphone yang paling diminati oleh masyarakat baik Indonesia maupun di luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun, mulailah muncul Android yang menggeser posisi Nokia ini di mata masyarakat. Nah, mengapa Nokia itu bisa tergeser posisinya? Menurut saya Nokia itu kurang bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Mereka kurang bisa memberikan ide atau inovasi-inovasi baru bagi produk mereka. Jadi intinya, pemimpin di masa depan itu harus siap dengan perubahan yang terjadi serta memiliki ide atau motivasi dan juga inovasi-inovasi untuk keberlanjutan bisnisnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.